Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadah. Khususan man sannafa kitab fadail suhur li talibi ridha rabbil ghafur lil alim al allama bahril fahamah al hakim pangarsa ba'at radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa usulihi wa furu'i wa ahli silsilati wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahibul Fadilah Abi Kiai Haji Muhammad Nafis beserta seluruh Bani Nafis, Sahibul Fadilah Kiai Amin Kiai Haji Budi Rahman Hakim PSD Al-Khalis Al-Amin beserta Ibu Amin, segenap para wakil talqin, ikhwan, akhwat, thariqah qadiriyah, Naqsabandiyah, Matsuriyah, Yasirna Rasa PPKN. Tabaruk Kitab Fadail Suhur, karya agung dari Guru Agung Al-Hakim Pangersa Aba Awas radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani fi Syahri Safar. Pasal yang kedua di dalam menerangkan bulan Safar. Wa ammar ra'u fi hadzal sahr. Adapun huruf ra fi hadzal sahri di dalam bulan ini itu riyadhatun nafs, adalah riyadhatun nafsi. Huruf ra dalam bulan Safar ini diartikan oleh pangarsa Abah sebagai riyadhatun nafs, olah jiwa, olahraga jiwa, latihan jiwa. Ada latihan fisik, ada latihan jiwa. Riyadhah itu latihan jiwa, bukan fisiknya tapi jiwanya. Ada orang kuat ngangkat barbel 5 kilo itu karena kuat fisiknya, tapi kalau jiwanya, ruhnya tidak kuat, maka ngangkat selimut yang nggak ada 1 kilo itu nggak kuat. Kalau lagi bangun pagi. Padahal selimut itu ada nggak 1 kilo? Nggak ada. Tapi karena sakit, karena tidak ada olah batinnya, selimutnya itu nggak kuat diangkat. Apalagi kalau dalam selimutnya ada nah, itu namanya riyadhatun nafs. Wahia, kata pengarsabah, olahraga nafsu itu apa? Olahraga jiwa itu gimana? Wahia bil istiqomah. Riyadhatun nafsi itu bil istiqomah. Caranya adalah dengan istiqomah. Istiqomah apa? Ma'tisali awamirillah wajtinabi nawahi. Istiqomah di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Istiqomah dalam hal apa yang Allah perintahkan sekuat tenaga dikerjain. Apa yang Allah larang semuanya harus dijauhi. Kalau kejauhan, kalau susah mengartikan apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, sudah begini. Apapun yang diperintahkan oleh pangarsa Abah, lakukan. Apapun yang dilarang oleh pangarsa Abah, jauhi. Karena tidak mungkin pangarsa Abah itu mengatakan sesuatu yang diperintahkan ternyata dilarang, yang dilarang ternyata diperintahkan. Tidak mungkin Guru Agung itu memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa ilhamun yulham. Tidak mungkin pangarsa Abah itu mengeluarkan sesuatu, mengucapin sesuatu anil hawa, dari nafsunya, nggak mungkin. Kalau kita ngomong itu masih ada nafsunya, tapi kalau beliau Guru Agung nggak ada.
ngomong itu keluar dari nafsu. In huwa illa ilhamun yulham. Itu semua semata-mata dari ilhamnya beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomahnya apa yang apa yang pengarsa Abah perintahin, apa yang pengarsa Abah larang. Sudah. Meskipun nanti ada diturunin lagi nih perintahnya itu al-amru lil wujub atau al-amru lil mandub. Karena nanti ada perintah yang sifatnya itu wajib. Semua wajib itu. Misalnya kalau lagi manakib harus baca Pancasila. Wajib itu al-amru lil wujub. Ada perintah yang sifatnya mandub. Pun juga begitu larangan, ada an-nahyu lit tahrim atau an-nahyu lil karohah. Larangannya ini sifatnya mutlak haram atau larangannya itu sifatnya makruh. Nah itu nanti diturunin seperti itu. Ada yang perintahnya itu lil imtihan, perintahnya itu untuk ujian, yang sesuatu yang nggak masuk akal, yang kira-kira masuk akal, tapi ini ujian perintah, ternyata nyata. Itu ada perintah yang kayak begitu tuh, ada yang perintah seperti itu. Contoh misal saya, ini mana-mana kotahnya Pak saya. Dulu tahun berapa itu? Mungkin 2014 atau 2015 di sini. Datang seseorang yang saya kenalnya lama sebelum masuk Toreklo, sebelum masuk PKN di Nahdlatul Ulama, saya akrab sama beliau. Bahkan saat terakhir itu terjadi clash, terjadi ribut antar sama beliau. Sampai-sampai saya itu didamaikan di kantor PBNU oleh Kiai Said Akil Sirot. Saat itu didamaiin, nah damai ya, di sini damai. Tiba-tiba orangnya itu datang ke sini. Ternyata orangnya itu temennya Kiai Amin. Bahkan pesantren Jagat Ars ini, ya dari beliau juga itu. Mantan menteri yang kemudian diangkat oleh pengarsa Abah jadi wakil hakim. Datang itu ke sini, mana saya di pojok sana itu. Sebelum ada itu di sini. Pojok saya ngumpet saya di sana. Wah, siapa? Kok datang ini? Saya ngumpet di sana. Setelah rapi manakib, pengarsa saya lagi makan nih, pengarsa datang nyamperin ke pojok saya, nyamperin. Kata pengarsa, talkin tuh Panjang Parit. Apa itu? Talkin tuh Panjang Parit katanya. Saya langsung kagak bisa makan langsung saya. Ini apa jadinya? Ini saya nalkin beliau. Padahal saya rindu sama beliau. Tuh kata pengarsa, talkin di Kanzul sana. Di Kanzul, di kamar yang paling pojok sampai kamar mandi tuh. Saya datang duluan, saya diem di kamar. Diem, saya duduk sih. Saya coba tahu aja, saya duduk aja. Dianterin sama Buya Tata itu. Panjang Parit itu dianterin. Dimasuk dah, masuk berdua saya di kamar. Coba Anda bayangin. Padahal lagi ribut-ributnya itu kasus si NU itu. Sampai saya damaikan sama Kiai Said tadi. Ribut itu. Terus, udah saya duduk, dia duduk. Diam aja dulu. Apa yang terjadi deh? Kalau ribut gak jadi talkin. Ternyata itu saya mulai talkin. Kok kagak ada apa-apa ya? Kok kagak ada reaksi ya? Saya mana begini. Nggak kenalin juga dia. Terus sampai setengah jam lebih coba talkin. Sampai setengah jam lebih dah. Selesai, balik sini saya peluk pengarsa, Abah pengasih gitu. Beberapa hari kemudian, mana kita di Semarasa. Datang beliau mendampingi Pak Hatta yang saat itu mau calon wapres, datang duduk di samping saya. Kata beliau, ngapain ente di sini? Ngapain ente di sini katanya gitu. Ngapain ente di sini? Nah terus dia kembali akhirnya. Dia itu di apa namanya di Semarang di samping saya. Ngapain ente di sini katanya. Bukan ente, ngapain lu di sini kata gitu. Terus yang nalkin lu kemarin siapa? Kata saya. Nggak kenalin itu. Itu perintah itu. Tapi imtihan itu ujian. Jadi perintah larangan, pokoknya apa yang diberitakan oleh pengarsa, apa yang dilarang pengarsa, nah itu. Ini istiqomah di dalam larangan dan perintah. Cukup nggak kita melakukan perintahnya Allah, larangannya Allah, cukup apa tidak di sini lihatnya? Belum, kata Amar Sabah. Ma'atah bibiha.
melaksanakan istiqomah di dalam perintah Allah, dalam larangan Allah itu, istiqomahnya itu ma'atahdibiha, dibarengi sama perbaikan jiwa. Hatinya ini diperbaikin. Sebab kalau nggak pakai hati, nanti nyangkutnya cuma di syariat, tidak sampai kepada hakikat. Padahal yang menggerakkan ibadah itu bukan ilmunya, tapi hatinya. Tahu nggak kalau sombong itu dosa? Tahu nggak? Tahu. Tapi kan baru tahu itu. Untuk melaksanakan jangan sombong itu nggak pakai akal itu. Itu harus tahdidin nafas. Itu harus memperbaiki jiwa. Cukup ma'atahdid belum, kata para sahabat. Ma'atahdidiha bersama disertai dengan memperbaikan jiwa, wa tazkiyatiha, dan mensucikan jiwa dari mana? Anil ahlakil majmumah, dari akhlak yang buruk, yang tercela, ilal akhlakil mahmudah, kepada akhlak yang terpuji. Yang dulunya ini sombong, nanti dia kalau nggak pakai tazkiyah ini, dia dulu sombong, kemudian disuruh ibadah yang banyak, tapi nggak pakai tazkiyah, makin sombong itu sudah. Ada orang sombong, kemudian disuruh nyumbang yang banyak, kira-kira makin sombong makin kagak itu. Umroh tiap bulan, terus kemudian bangun masjid segala macam, tapi nggak pakai tazkiyah, makin sombong itu. Akhlaknya itu makin mazmumah itu, bukan semakin mahmudah. Maka kata Perdas, itu harus disertai dengan tazkiyatiha, mensucikan nafsunya itu dari akhlakil mazmumah menuju ke akhlakil mahmudah. Lalu wa tahalliyatiha anil ma'lufat, mengkosongkan diri, mengkosongkan jiwa anil ma'lufat, dari apapun saja yang diingini oleh nafsu. Karena nafsu kita ini, jiwa kita ini condong kepada sesuatu. Nah itu harus dikosongkan itu, ditaholikan, agar apapun yang kita inginkan bukan didorong karena nafsu, tapi memang didorong oleh Allah. Bukan nafsu itu dorongannya, tapi dorongannya oleh Allah. Karena berapa banyak orang melakukan sesuatu didorongnya pakai nafsu, bukan pakai yang lain. Lalu watahalliyatiha bizikrillah, kemudian menempati jiwanya itu, tadi nafsunya yang tadi ditempatin sama segala macam, yang tadinya masih amarah, lawamah, mulhamah, maka kemudian nafsunya cuma ditempati dengan zikrullah, ingat kepada. Artinya apa? Dirinya, jiwanya, yang tadi orientasinya adalah orientasinya nafsu, orientasinya adalah orientasi keinginan pribadi, sekarang mah orientasinya adalah karena Allah. Kalau dulu ibadahnya karena transaksional, zikir sekian, pengen jadi seperti ini, terus pengen ini, maka kemudian sholat seperti ini, pengen ini, khotaman karena pengen ini, manakiban karena pengen ini, pengen itu, maka kemudian berulang pengennya itu, bukan lagi karena itu, tapi sudah ilahi anta. Yang dilihat sama dia bukan lagi materi, bukan lagi sesuatu yang nampak, tetapi siapa yang memberikan. Contoh, ini sering disampaikan contoh. Kita dikasih rezeki sama Allah uang 100.000. 100.000 ini kalau dia melihat uangnya pasti ada syukurnya. Tapi kalau kemudian dia melihat siapa yang memberikan, maka pasti akan bersyukur. Sakit itu kalau tidak melihat siapa yang memberikan sakit, maka akan ngeluh-ngeluh. Tapi kalau kemudian yang memberikannya ini, yang dia lihat adalah siapa yang memberikan sakit, maka dia tidak akan ngeluh terhadap sakit. Contoh, duit 5.000 gede apa kecil? Kecil. Bapak dikasih duit 5.000, senang apa enggak? Bersyukur apa enggak? Kalau dikasih oleh pengusaha apa, gimana rasanya? Kalau dikasih sama
Habib Toha 5.000-nya kasih Habib Toha, yang satu dikasih sama Abah. Gedean mana itu? Uangnya cuma 5.000, tapi siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Kalau dulu zaman Anda lagi pada pacaran dulu, dikasih selampe sama orang yang dikasih Anda, senang atau enggak tuh selampenya? Udah pegang-pegang itu selampenya. Padahal selampe harganya segitu. Tapi yang Anda lihat adalah siapa yang ngasih. Bu, dicubit sama suami sakit apa enggak? Pak, dicubit sama istri sakit apa enggak? Ya tergantung. Kalau istrinya masih dicintai, nggak sakit. Masih cinta banget sama istri, dicubit. Nih, ibu bapak nih, bapak masih seneng banget sama istrinya, dicubit sama istri, sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Sakit apa seneng? Karena yang dilihat bukan cubitannya, yang dilihat adalah siapa yang sekarang kalau dia punya anak 2, punya anak 3, udah bosan sama bininya. Dicubit sakit apa enggak? Oh, tuh, benerin tuh Bu, sakit apa enggak? Berarti bapak-bapaknya udah enggak cek? Nah ya, intinya sudah kembali, sudah. Nah itu disebut dengan tarbiyatul riyadatul nafs. Maka kemudian kata pengersahabat, fakun mustaqiman fi sifatihi wa man lam yakun mustaqiman fi sifati lam yartaki min maqamihi ila ghairihi. Maka kata pengersahabat, orang yang tidak istiqomah tadi ini, tidak istiqomah, tidak terus-menerus melaksanakan riyadatul nafsi, maka dia akan tidak akan naik lam yartaki min maqami, dia tidak bisa naik dari makomnya ila ghairi, ke makom yang lain. Nanti sudah seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Ibnu Athaillah, kahimaril roha, seperti keledai putaran, keledai gilingan. Dia pikir udah kemana-mana. Dia pikir udah jadi ibuan, pokoknya mulutnya udah tajam, rezekinya lancar, padahal nggak istiqomah. Ya segitu-segitu aja. Ya susah-susah aja tetap. Kenapa? Karena masih belum istiqomah. Kalau dia belum istiqomah, maka dia tidak akan naik juga. Min makomihi ila ghairi, dari makomnya ke tempat yang lain. Lalu kata pengertian, dan ini penting nih, di garis bawah nih, wa ri'ayatullahi fi hadhihi riyadu bi ri'ayatis syaikhi. Bimbingan Allah di dalam riyadhah ini, kata pengersahabat, bi ri'ayatis syaikh, harus melalui dengan bimbingannya seorang guru. Kenapa? Li'annal masyayikha yurabbunal murida fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Karena para guru, para syekh membimbing, mengajarkan para murid, baik para syekhnya ini masih hidup maupun para syekhnya sudah wafat. Makanya kita ini nggak heran, meskipun guru sudah wafat tapi masih bisa membimbing. Tapi ada jangan GR dulu, jangan kurang mengajarkan. Bahkan gurunya sudah wafat, kan guru yang sudah wafat masih bisa membimbing. Jangan GR dulu. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mendapatkan tarbiyah semasa beliau masih hidup, maka susah akan mendapatkan tarbiyah guru setelah wafat. Ketika ada anom, masih ada secara jasad, jarang suhbah, jarang mendekat, jarang bersama-sama. Maka kemudian ketika pengersahabat Abah Anom ini sudah wafat, kemudian ngomong, nanti saya juga dapat petunjuk dari Abah Anom, saya akan dapat bimbingan langsung karena Abah Anom ini juga mursyid, beliau pasti bisa membimbing. Tapi semasa hidupnya nggak ada subah yang pasti, yang maka nggak bisa itu, maka tetap butuh riayatis syekh. Ini katanya, kata para sahabat, kutip dari perkataannya Imam Sayyidina Ali,
laula tarbiyata rabbi lamma araftu rabbi. Seandainya bukan karena bimbingan Tuhanku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Pertanyaannya adalah, emang Sayyidina Ali dibimbing langsung sama Allah? Apa melalui baginda Rasul yang masih hidup? Tapi kenapa kalau Sayyidina Ali mengatakan laula tarbiyata rabbi, seandainya bukan karena didikan, pengajaran dari Tuhanku. Pengajaran dari Tuhanku itu, kata para sahabat ini, bihi ayatis syekh, harus melalui bimbingan seorang guru. Baginda Rasul dibimbing sama Sayyidina Jibril. Sayyidina Ali bisa ngomong begitu, bisa dapat bimbingannya Allah karena dia mendapatkan bimbingan gurunya. Siapa saat itu? Baginda Rasulullah Muhammad. Nah, kata pengajar apa? Maka di sini wahazal murabbiul batin bisababil murabbil zahir. Pembimbing batin ini bisa disebabkan dengan adanya pembimbing zahir. Pembimbing batin ini yang membimbing secara batin itu dengan penyebab dari pembimbing yang masih zahir. Nah, pembimbingan yang secara zahir ini wahia, ada pembimbingan yang secara zahir ini itu at-talqinu, yaitu dan kita semua sudah mendapatkan talqin itu. Artinya kita bisa mendapatkan tarbiyatullah, bimbingannya Allah, karena kita sudah tersambung oleh guru mursyid yang masih hidup. Para sahabat, alhamdulillah dapat kes. Para ikhwan akhwat, mumpung lagi ngomong Riyadhun Nafs, ini persoalan Riyadhun. Saya dapat tugas dari pengarsa apa? Tugas yang luar biasa dahsyat. Yang itu tidak langsung ke saya. Gara-garanya salah satu dari istri saya salah aja. Yai Amin aja gak bisa ngomong begini. Gak bisa nih ngomong. Gak bisa ngomong salah satu istri saya gak bisa nih ngomong. Atau maaf. Bahasa apa nggak bisa ngomong begitu bisa. Salah satu ada. Kiai Amin nggak bisa ya. Nah, kata salah satu gara-garanya begini, ini belum pernah saya ceritakan, belum pernah, baru detik ini. Tadi saya pengen laporan ke pengarsa karena belum bisa. Saya bingung bagaimana caranya ngomongnya ini atas laporan ini. Tapi tadi saya terlambat datangnya, pengarsa langsung turun. Jadi belum sempat ngobrol. Belum pernah sama siapapun yang terdekat dari saya itu belum pernah saya ceritain. Hasil dari tugas abang. Jadi salah satu istri salah satu lagi. Jadi istri saya ini ngomong begini, datang karena saya akhir bulan Syawal kira April itu saya ditelepon diminta untuk membimbing haji karena haji dia ini haji VIP yang dia daftar sekarang langsung berangkat, biayanya 450 juta sampai 500 juta, nggak sampai 40 hari, 19 hari sama perjalanan, 17 hari doang, 2 hari itu perjalanan. 3 bus 140 orang. Saya diminta untuk jadi pembimbing, ketua pembimbingnya, ngurusin tiga bis 140. Tiba-tiba ini saya sowan kepada sahabat ngomong abinya mau haji, doain abinya mau haji. Padahal sih kagak pernah ngomong gitu.
Terus kata sahabat, nah abang ngasih tugas. Ini karena habis tugasnya sampaikan ke Imam Masjidil Haram 2 ayat, Al-Anfal 38, Al-Baqarah 207, talqin zikir modal. Suruh talqin siapa? Imam Masjid Muhammad. Datang istri kasih tahu, saya bilang, aduh saya itu ngajarin kasih tahu ke ikhwan lain, Abah itu guru mursyid bukan kiai, jadi jangan lebay-lebay, jangan basa-basi. Kenapa? Karena nakalan tastati ama iya subro. Kalau mau ngomong sama guru mursyid itu, nanti kamu bisa nggak sabar, nggak kuat. Jangan lebay-lebay. Abah, saya pengen jual rumah, doain bagaimana caranya bisa jual rumah. Kata Bapak siapa? Tulis di depannya, dijual rumah sekehendak pembeli. Modal nggak ini? Belum lagi tambah anaknya 40. Sudah saya bilang sama Iman, sama teman-teman, Anda itu kan guru mursyid, minta ridhonya sudah. Gak usah ngomong gimana. Beliau sudah tahu apa yang kita. Nanti kalau Anda minta doa ini, tauhid, ada yang kemudian bilang sama saya, hei saya tadi minta sama pakai sahabat dikasih ini, astagfirullahaladzim, itu 1788. Terus bisa Anda lakuin? Gak bisa. Ngapain itu minta? Dipikir dia sama kiai kan? Ini sama guru mursyid ya? Nanti kalau sama guru mursyid, inna kalan tasya ma iya sopa. Dan saya korban. Waduh, saya gimana cara tasih kata? Ini mangkoba. Belum pernah kejadian. Baru. Saya di Madinah sekitar 5 hari, kemudian pelaksanaan haji 5-6 hari, di hotel transit sekitar Arafah itu 3 hari, di Mekah cuma 5 hari. Sampai di Mekah wuzul jamaah terus sampai 2 hari menjelang pulang. Kalau cuma 5 hari doang saya di Mekah, di Zam-Zam 5 hari. Menjelang 2 hari saya putus. Ini bagaimana caranya? Saya ini ngomong sama Imam Masjidil Haram. Kan ada tahu Masjidil Haram itu kayak presiden kalau jalan dikawal. Belum nanti ngomongnya bagaimana ini. Ada kebayang lah pokoknya ya. Bayang lah pokoknya. Sampai menjelang 2 hari menjelang sholat menjelang pulang. Asar setelah saya asar jamaah udah beres, asar saya ke masjid, saya tungguin. Dah saya pengen tahu apa sih yang terjadi ini. Saya tungguin di jalurnya Imam Asari. Saya tungguin di jalurnya Imam. Selesai ini sholat, saya tungguin. Itu kan pada kelihatan dari jauh tuh. Mereka sudah pada berebutan salaman, berebutan segala macam itu dikawal. Terus saya semakin dekat semakin deg-degan. Apa ini aku? Bagaimana cara ngomongnya? Pas di depan saya, kan dia ngomong, masalah segala macam gitu ya. Segala macam itu. Pas depan saya bilang, pas saya ngomong gitu. Pas di depan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil ladzina kafaru iyyantahu amma salafa. Iyyantahu ma yu'madu qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir ini, kalau mereka itu mau menghentikan apa yang sudah lewat, kemudian mereka mau kembali kepada apa yang sudah ada, maka mereka sudah mengikuti sunnah. Ayat ini yang salah satu diamanahkan oleh para sahabat. Al-Anfal ayat 38 dibacain di depan saya. Saya saat itu langsung duduk. Tidak yakin saya betul ayatnya. Saya buka betul ayat itu. Kemudian sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sudah terlewat itu sama. Belum sudah kemana-mana sudah hilang. Saya duduk. Terus kemudian saya lihat iya benar. Al-Anfal ayat 38. Yang diamanahkan oleh para sahabat. Yang satu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Tapi yang dibacakan di depan saya itu
Terus saya, ya udahlah, saya pengen ini apa namanya, siapa sih ini yang tadi nih? Saya buka Google, saya buka apa Instagram, karena di Instagram Masjidil Haram itu kan ada siapa sih jadwalnya, jadwal imam ini siapa? Ini siapa sih yang tadi ini, siapa imamnya? Kan bisa lihat, Anda bisa lihat di Instagramnya Masjidil Haram. Maka kemudian saya lihat imamnya tulisannya nih, Asy-Syaikh Dr. Al-Walid bin Khalid As-Samsani. Siapa namanya? Al-Walid bin Khalid. Kebalikannya siapa itu? Kebalikannya siapa itu? Allahumma ansur alaihi nafahati wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqtin. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Abah mohon maaf, itu yang bisa saya tugasnya sebenarnya. Mohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.